Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Rekan-rekan, saat ini saya berada di Masjid Baitur Rahim apa Baitur Rahman Balakidul gitu ya. Dan nanti juga kita akan saksikan sedikit tentang menyembelih hewan korban oleh Haji Yoyo. Ada sapi, niken, itu wedus ya. Apa wedus apa domba gitu, kambing ya. Ada juga Rimayanti Ningrum ya. Nah, ada juga siapa lagi, 4 ya. Jadi 4 kambing dan juga 1 sapi. Ini sebenarnya simbol kita menyembelih dan membuang sifat-sifat kehewanan yang bersemayam dalam diri ya. Yang biasanya mesti ada ya pada otak dan pikiran manusia. Sombong, menyombongkan diri ya. Ada rakus, inginnya sendiri udah kaya, minta bantuan, udah punya sepeda ini dan itu ya. Terkecuali janda-janda, anak-anak yatim atau orang-orang miskin, memang miskin seperti itu ya. Egois, menangnya sendiri, pendapatnya ingin dipakai tapi pendapat orang lain nggak mau ya, tidak mau menerima kritikan lah, egois, serakah ya, hampir sama sebenarnya, rakus, serakah, dan mau menangnya sendiri ya, itu sifat-sifat kehewanan ya. Nah, kita sembelih itu semuanya ya, suka apa menggunjing ya, dan juga memfitnah orang misalnya. Mau menang sendiri, ini menjadi sifat-sifat yang harus kita basmi pada suatu Idul Adha ini ya. Ada yang mengartikan seperti itu ya, dan harus dihindari. Selanjutnya ya harus saling cinta dan saling mengasihi, harus kita pupuk dalam hati diri kita pribadi. Tetap kita bersilaturahim, minta maaf kepada yang lainnya, dan kita memaafkan, serta kita juga ya dengan dibagi-bagi ya, untuk pembagian ini semuanya insya Allah dapat rata-rata lah, baik yang kaya, miskin, ataupun juga yang du'afa. Terutama itu dulu kalau memang tidak cukup. Tergantung pandainya panitia mendata dan juga memberi ya. Bukan hanya keluarganya, bukan hanya pengurus-pengurusnya, enggak. Ya kalau seperti itu, butuh banyak nanti hewan korbannya seperti itu ya. Terus terang ada yang mengatakan bahwa panitia yang nyembelih itu juga kerja bakti. Kalaulah dia dapat, ia adalah orang yang miskin atau sebagai warga seperti itu. Jadi jangan minta umpah daging, upah yang lainnya misalnya gitu, rokok kayak dan sebagainya. Itu pun barangkali ada beberapa panitia atau donatur yang memberikan. Nah, banyak pendapat ya yang menyatakan seperti itu. Perlu kita sadari bahwa korban adalah ibadah berdimensi horizontal ya, mengarah kepada manusia ke manusia yang lain, mengasah kepedulian sosial luar biasa. Terima kasih kepada para penyumbang, para pengorban ya, bukan penyumbang ya, pengorban luar biasa. Dan ini patut dicontoh karena pengorban ini tidak minta sekian kresek, enggak. Jadi bagus ini, saya kasih jempol 5 ya. 5-nya ada di mana? Jempolnya. Jadi kalau nyumbang 1, mintanya kreseknya 7, 8. Terus yang mau dikasihkan fakir miskin, dikasihkan kepada masyarakat, itu apa? Ya memang mungkin ada yang membolehkan, akan tetapi kan menurut hati nurani akal kurang asik lah. Mosok nyumbang 2 wedus misalnya, 12 kresek mintanya. Ya mungkin kurang lah, kurang bagus lah. Udahlah minta 1 aja, paling banyak lah 2 seperti itu. Ini hanya pendapat sih, karena saya beberapa kali mengikuti, ya Allah, kok minta sekian kresek ribuannya. Katanya pesanan untuk saudaranya, untuk ini, untuk itu. Maka kalau memang
kita contoh yang dari Balakidul ini. Insya Allah lah, insya Allah tidak minta balen kresekan daging yang sekian banyak, enggak. Insya Allah seperti mudah-mudahan demikian. Itu hanya pendapat, dipakai boleh, tidak dipakai juga enggak apa-apa ya. Jadi satu kresek aja lah, seperti itulah. Atau enggak minta, itu lebih bagus itu. Kita ada di Banyuwangi, penyumbangnya misalnya alhamdulillah ada dari Bapak Haji Salam kayaknya, dengan Haji Handoyo, Haji Salam, Bapak Mbak Niken, sama Rimayanti, insya Allah. Kalau enggak Inayati ya Rimayanti, kemarin diumumkan. Tadi bukan kemarin. Alhamdulillah. Jauh-jauh enak itu, enggak usah minta. Nah, yes, walaupun boleh, tapi jangan berlebihan lah. Seperti itu. Sehingga apa namanya, kita harus berupaya menghilangkan sekat yang membatasi secara optimal. Seperti itu ya. Maksudnya apa itu? Ya, dengan korbanlah kita berbagi kebahagiaan dengan saling berbagi sedekah dan amal. Jadi bukan hanya ibadah yang memiliki dimensi vertikal, tapi luar biasa juga dimensi horizontal ya. Aduh, batuk saya ini. Masya وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا ان يومكم هذا يوم عظيم احل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام انصتوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وصل وتبارك وتعالى ولصحابة الرسول أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على أعدائك أعداء الدين. رب ختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kullama ahramu minal miqat wa kullama abdal malum fil hasanat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Rabbul Ardina was Samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafu wujudil kainat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibil ayati wal mu'jizat. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai pada pagi hari ini, karena ternyata di hari yang agung dan mulia ini Allah masih berikan kita nikmat umur hidup. Allah masih berikan kita nikmat sehat, dan yang paling istimewa Allah masih titipkan nikmat istiqomah, masih ada nikmat iman. Nama Nabi Ibrahim sampai 4 kali dalam sholat kita, bukan hanya sekedar terucap di tepi bibir dan di ujung lidah, tapi memetik hikmah dan pelajaran lewat ujian dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan demi pengorbanan, ujian demi ujian yang dilalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, diuji lewat ayah kandungnya sendiri, dia lulus. Yang kedua, dari orang kampungnya sendiri, dia lulus. Tapi ternyata ujian belum berhenti. Ujian terbesar dan terdahsyat datang. Apa dia? Ujian lewat anak kandungnya sendiri. Anak yang ditunggu-tunggu selama 86 tahun namanya. 86 tahun dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karunia aku anak yang sholih. Setelah anak itu lahir, dia tumbuh besar. Ternyata ujian belum selesai. Begitulah orang-orang yang beriman, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi pelaksanaan sholat Aidil Adha. Krono sholat Aidil Adha itu atau sholat Aid yang lain itu kan ditambah setiap tahun 1 kali. Otomatis barangkali enten kang lali niati kan, kira-kira ngilingan ini manfaat apa betul? Jadi barangkali enten kang lali niat, maka dinten iki kita sareng-sareng ngiling-ngiling sholat Idul Adha. Niate Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan li'idil adha mustaqbilal qiblati rakaataini mustaqbilal qiblati kangge panjenengan lan kula selain imam niku nggih disukani makmuman. Usolli sunnatan li'idil adha, ojo keliru li'idil fitri ya. Idul Fitri sabian ini kok sedikit pun ada. Buat nopo teng lisan moco usolli sunnatan li'idil fitri, tapi ketika takbir teng ati niatisun sholat Idul Adha menawa kosa. Jadi itu dia
lali ya usolli sholate kang dilakoni sholat Idul Adha ngelafat noniyate usolli sunnatan li Idul Fitri ketika takbir nengatine Allahu Akbar nengati moco niyati sholat Idul Adha ma'muman lillahi ta'ala sah. Namun karena panggonane niat niku boten terlisan tapi ten hati. Enten akan sholat isya niat sholat maghrib tenggelam beda. Jadi niat isun sholat Idul Adha rokaat halimatu kiblat makmum mantur dari makmum krono Allah Ta'ala. Allahu Akbar mantun takbir ya biasa sholat itu sunnah ngiri-ngiri tengriku rokaat pertama ono takbir kan jumlahnya enten pitu rokaat pertama setiap takbir yang lain niku disela-selani kalian baqiyatus sholihah jadi niatisun sholat Idul Adha makmuman Allah Ta'ala Allahu Akbar manggon ngoten maca takbir ping pitau nopo hangiri takbir ini bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sallu sunnatan li'idil adha rak'atayn jami'atan rahimakumullah sallu sunnatan li'idil adha rak'atayn jami'atan rahimakumullah sallu sunnatan li'idil adha rak'atayn jami'atan rahimakumullah as-salatu la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا ان يومكم هذا يوم عظيم احل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام أنصتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وصل
تبارك وتعالى ولصحابة الرسول أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على أعدائك أعداء الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kullama ahramu minal liqa wa kullama qabal malum fil hasanat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafu wujudil kainat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibil ayati wal mu'jizat. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai pada pagi hari ini, karena ternyata di hari yang agung dan mulia ini Allah masih berikan kita nikmat umur hidup. Allah masih berikan kita nikmat sehat, dan yang paling istimewa Allah masih titipkan nikmat istiqomah, masih ada nikmat iman. Nama Nabi Ibrahim sampai 4 kali dalam sholat kita, bukan hanya sekedar terucap di tepi bibir dan di ujung lidah, tapi memetik hikmah dan pelajaran lewat ujian dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan demi pengorbanan, ujian demi ujian yang dilalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, diuji lewat ayah kandungnya sendiri, dia lulus. Yang kedua, dari orang kampungnya sendiri, dia lulus. Tapi ternyata ujian belum berhenti. Ujian terbesar dan terdahsyat datang. Apa dia? Ujian lewat anak kandungnya sendiri. Anak yang ditunggu-tunggu selama 86 tahun namanya. 86 tahun dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karunia aku anak yang sholih. Setelah anak itu lahir, dia tumbuh besar. Ternyata ujian belum selesai. Begitulah orang-orang yang beriman, saudaraku.